Selamat datang di Liputan Talk, saya Reno Reksa. Kali ini saya mau mengajak Anda semuanya untuk berdiskusi terkait dengan langkah pemerintah yang saat ini tengah memutakhirkan desil. Apa itu desil? Simpelnya, sederhananya, desil ini kalau dalam sistem atau konteks sosial ekonomi ini digunakan patokan oleh pemerintah dalam ya bisa dikatakan sebagai klasifikasi ya bagaimana kesejahteraan atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Desil 1 artinya masyarakat itu tergolong sangat miskin dan desil 10 ini sangat kaya. Nah, inilah yang sedang dimutakhirkan lagi datanya oleh pihak pemerintah. Tapi kita harus kawal ini karena bagaimanapun desil inilah nantinya menjadi pedoman bagi pemerintah dalam kutip meneruskan atau menggelontorkan bantuan-bantuan begitu ya. Jangan sampai desil yang salah, bantuannya juga potensi besar untuk salah sasaran. Nah, untuk membahasnya saat ini di saluran Zoom sudah ada Mas Andi Kurniawan yang merupakan tenaga ahli Mensos RI bidang perencanaan dan evaluasi kebijakan strategis, serta ada ekonom Indef M. Rizal Taufikur Rahman. Mas Andi, Mas Rizal, apa kabar? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Mas Reno. Alhamdulillah sehat. Nah, saya mungkin ke Mas Andi terlebih dahulu. Jadi Mas Andi, desil ini saat ini sedang diproses ya, sedang diproses untuk dimutakhirkan supaya lebih akurat begitu. Nah, apa sih yang membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk wah ini desil ini harus dimutakhirkan, desil ini harus ada perbaikan. Apa triggernya, Mas? Ya, jadi kalau dikatakan pemerintah sedang memproses memutakhirkan desil hari ini, itu sebenarnya tidak. Karena sejak keluarnya Inpres 24 tahun 2025, Presiden memandatkan ada data tunggal sosial dan ekonomi nasional, yaitu DTSEN. Maka sejak 2025 kita sudah menggunakan metode desil dalam mengklastering kelompok sosial ekonomi secara nasional. Desil 1 sampai desil 10 itu adalah pembagian secara proporsional, pengkelompokan berdasarkan jumlah kelompoknya. Dan pemerintah tidak pernah juga menyampaikan dan mengeluarkan bahwa desil itu ekvivalen dengan nilai absolut penghasilan atau klasifikasi kesejahteraan berdasarkan miskin ekstrim, miskin terkaya, dan lain sebagainya. Dan itu bukan narasi yang pas menurut kami berkaitan dengan desil. Kalau di media sosial hari ini sedang ramai bahwa desil 1 itu kategorinya sangat miskin, desil 10 kategorinya sangat kaya, itu bukan rilis resmi dari pemerintah. Karena desil tidak pernah disamakan dengan klasifikasi sosial ekonomi. Yang kedua, juga tidak pernah pemerintah merilis bahwa desil disamakan dengan standar gaji. Gaji 3, sekian juta masuk desil 10, gaji 600.000 masuk desil 1, itu semuanya tidak benar. Bahkan ada yang mengutip keputusan Menteri Sosial nomor sekian, keputusan BPS nomor sekian, semuanya tidak benar. Jadi kita harus berhati-hati menjelaskan ke masyarakat tentang desil ini biar pemahamannya sama, biar tenang, dan juga biar memahami apa sebenarnya tujuan pemerintah melakukan clustering berdasarkan desil untuk kepentingan memberikan bantuan sosial. Saya rasa itu Mas Reno pertama. Oke, berarti ini sekaligus meluruskan yang beredar terkait dengan masyarakat yang berpenghasilan 3 juta rupiah masuk desil 10 alias sangat kaya. Itu hoax berarti, Mas? Tidak benar. Betul, tidak benar. Oke, kalau memang tidak bisa diekuivalenkan dengan tingkat pendapatan, lalu desil ini apa saja tolok ukurnya? Ya, jadi desil itu adalah pembagian kelompok sama besarnya jumlah dengan berdasarkan level kesejahteraan sosial. Taruhlah penduduk Indonesia ada 286 juta orang dengan skor tingkat kesejahteraan yang kemudian diurutkan mulai dari yang paling bawah hingga paling atas sejumlah 289 juta. Lalu urutan ini dipotong-potong menjadi 10. 10 yang paling bawah, 10 kedua, 10 ketiga, sampai 10 yang paling atas.
itulah yang disebut dengan desil. Jadi ketika pembagian kelompok ini didasarkan pada desil nasional, maka yang paling atas itu memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi daripada desil yang paling bawah. Desil yang terbawah atau desil 1 memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah daripada di atasnya. Kepentingan inilah yang digunakan oleh negara, pemerintah untuk memprioritaskan bantuan sosial dan subsidi sosial. Dengan asumsi bahwa mereka yang berada di desil 1 sampai desil 4 atau 1 sampai desil 2 adalah mereka yang paling membutuhkan bantuan dari negara, paling membutuhkan subsidi dari negara, paling membutuhkan uluran tangan untuk bisa dibantu kehidupannya oleh negara. Sehingga kita melakukan prioritas. Kenapa penting melakukan prioritas? Karena resource yang mau kita bagi untuk bantuan sosial nilainya terbatas. Kalau nilainya terbatas, uangnya terbatas, yang harus dibagi banyak, maka kita harus bisa memilih prioritas. Dengan desil kita bisa memilih prioritas. Dulu sebelum ada desil kita tidak bisa memilih prioritas. Sekarang sudah ada desil, kita bisa menetapkan prioritas. Adanya narasi ketidaktepatan sasaran itu justru muncul saat kita memperbaiki data. Karena dulu tidak ada desil, kita tidak bisa menguji ini tepat atau tidak sasarannya, bantuan sosialnya, subsidi. Sekarang ketika ada desil, baru kita bisa memprioritaskan mereka siapa yang lebih berhak dan yang tidak berhak. Kira-kira begitu. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan dari Mas Rizal terkait dengan penjelasan desil yang baru saja disampaikan oleh Mas Andi. Apa yang menjadi sorotan Anda sebetulnya Mas Rizal? Utamanya dari yang apa sudah dijelaskan oleh Mas Andi barusan. Iya, saya kira eh, yang beredar ya di masyarakat atau di media sosial saat ini, yang desil yang tadi disampaikan, saya kira clearance itu ya. Hanya saja Kemensos mungkin ini juga perlu mengklarifikasi berkaitan dengan beredar. Tapi terima kasih ya sudah clearance ini, tetapi justru kaji ulang desil ini saya ingin ikut kaji ulang ya. Kaji ulang desil ini memang perlu ya. Mengapa? Ketika ada klasifikasi tertentu, maka akan semakin banyak akan digunakan sebagai pintu masuk penentuan penerima subsidi dan bantuan pemerintah. Ini penting supaya apa? Desil ini seharusnya tidak diperlakukan sebagai status permanen. Karena kondisi ekonomi rumah tangga itu sangat dinamis. Bisa naik turunnya income, atau kehilangan pekerjaan, atau jumlah tabungan berubah, atau memang sebaliknya kesejahteraan juga bisa meningkat. Nah, untuk itu yang paling penting bukan sekedar masalah memiliki kita datasen kemudian punya klasifikasi desil, tetapi harusnya ya desil ini memastikan pemutakhiran, ground check, dan juga mekanisme koreksinya itu bisa berjalan cepat. Nah, BPS sendiri kemarin kan ketika memutakhirkan ya di dataset volume 2 2006 itu kita bisa melihat ada sekitar 95 juta keluarga atau 289 juta individu. Artinya apa? Artinya ini memang menjadi sangat penting akurasi desil itu gitu. Karena akurasi desil ya ini sangat krusial dan menjadi dasar policy gitu. Makanya saya kira angka atau juga informasi terkait dengan desil kepada publik menjadi sangat penting. Supaya apa? Supaya memastikan respon dari pengelompokan ini. Karena kalau misalnya ada kekeliruan statistik ya berubah menjadi konsekuensi ekonomi bagi masyarakat, maka fatal gitu. Jadi rumah tangga yang sebenarnya miskin tetapi masuk desil lebih tinggi misalnya bisa kehilangan subsidi kan, ya dia termasuk exclusion error. Sementara rumah tangga yang relatif mampu masuk desil rendah misalnya gitu ya, justru akan menikmati subsidi. Nah untuk itu akurasi bukan hanya persoalan statistik, tetapi menentukan efektivitas belanja negara yang selama ini ditagih oleh publik begitu ya, keadilan distribusi dan juga daya beli kelompok yang rentan terutama.
Apalagi kalau kita lihat tren rumah tangga kelompok menengah ini kan turun ya di 5-6 tahun terakhir ini ya hampir 10 juta orang. Dan tentu ini menunjukkan apa? Mas Ya, Rizal, saya jadi potong. Kelas menengah studi turun dalam waktu ya, berapa tahun terakhir ini, turunnya naik kelas atau turun kelas, Mas? ya turun kelas. Oke, turun. Jumlahnya juga turun, Mas. Berarti Dan jumlahnya otomatis turun mereka karena turun kelas, bukan naik kelas. Data Anda. Betul. Bukan, Oke. bukan. Turun kelas. Hampir 10 juta orang, Mas. Hmm. Ya, dari menengah itu mereka nggak menengah lagi, tapi turun kelas. Dan ini kan berbahaya gitu ya. Dan makanya kemudian desil menjadi penting untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Oke. Dan kita oke. Mas Rizal, menurut Anda, tadi kan ini kan untuk mengukur bagaimana tingkat kesejahteraan secara keseluruhan. Tidak hanya dari segi pendapatan kalau tadi Mas Andi bilang, nanti juga mungkin bisa dijelaskan, ditambahkan juga aspek-aspeknya apa saja kalau tidak hanya pendapatan. Nah, menurut Anda, Mas Rizal, selain faktor pemasukan atau gaji setiap warga, tingkat kesejahteraan itu supaya fair, di-capture-nya apa saja faktor-faktornya atau indikator-indikatornya menurut Anda, Mas Rizal? Iya, indikator di dalam ekonomi ya, bicara kesejahteraan ini kan tentu bukan hanya income ya, tetapi ada aspek-aspek lain gitu ya, atau variabel-variabel lain. Katakanlah dalam konteks data sen ya, income itu kan bahkan kurang ideal ya dijadikan indikator tunggal di dalam income, khususnya pekerjaan informal kan sulit diukur, misalnya fluktuatif dan rawan underreporting. Ya. Tetapi secara konseptual, kesejahteraan rumah tangga itu akan lebih tepat manakala dibaca kemampuan ekonomi dan standar hidup yang multidimensi, Mas. Contoh misalnya konsumsi atau pengeluaran per kapita. Itu kemampuan memenuhi kebutuhan aktualnya. Biasanya lebih stabil daripada income. Kedua, kondisi tempat tinggal. Status kepemilikan rumah, luas lantai, kualitas lantai, dinding atau atap gitu ya. Sanitasi air, termasuk juga listrik. Ketiga, pemilikan aset. Ya, apakah tanah, kendaraan, properti, atau barang tahan lama yang lain, itu juga harus menjadi bagian dari itu. Kemudian karakteristik pekerjaan, status bekerja, ya misalnya jenis pekerjaannya, sektornya di informal apakah informal, stabilitas pekerjaannya bagaimana, termasuk juga pendidikan. Ya, pendidikan itu saya kira menjadi bagian penting juga gitu ya untuk melihat seseorang itu masuk dimensi mana. Kemudian tanggungan, demografi, ya jumlah anggota keluarga, misalnya anaknya, ada lansianya, rasio ketergantungan, termasuk juga akses layanan dasar, termasuk juga kerentanan ekonominya. Jadi kemampuan rumah tangga itu menghadapi kehilangan pekerjaan, kenaikan harga, bencana atau income shock sekaligus gitu. Jadi saya melihat ya desil data sen ini, kalau kita bicara data sen ya, karena data sen kan semuanya harus mengikuti data sen kan. Betul. Lebih tepat dipahami sebagai ranking kesejahteraan relatif menurut saya ya, welfare ranking, ya bukan ranking gaji. Jadi dua rumah tangga dengan pendapatan 7 juta per bulan belum tentu berada pada desil yang sama apabila jumlah keluarganya, kualitas rumahnya, asetnya, pekerjaannya, karakteristik sosial ekonomi yang tadi saya sebutkan tadi itu berbeda gitu. Dan ini sekaligus menjadi titik kritis jika desil digunakan untuk subsidi BBM, Mas, contohnya. Indikator kesejahteraan kan belum tentu identik dengan kemampuan dan pola konsumsi BBM-nya kan. Ya, Gitu. ya. Ya, misalnya rumah tangga desil rendah di daerah, coba dengan transportasi publik yang sangat terbatas, ya, justru sangat bergantung ke kendaraan pribadi untuk bekerja ya. Nah, maka welfare targeting data sen perlu dikombinasikan antara vehicle dan energi yang digunakan oleh target kan, bukan menjadikan desil sebagai satu-satunya cut off-nya gitu. Jadi memang jauh lebih kompleks ya, meskipun bisa disimplifikasikan iya, tapi data sen ini harus clear gitu mengklasifikasikan masalah desil ini. Karena desil ini bukan satu-satunya based on income atau gaji. Oke, Mas Andi ingin menanggapi terkait tadi apa yang dijelaskan atau disampaikan oleh Mas Rizal? Ya, Reno, terima kasih Mas Rizal. Saya setuju sekali, sepakat bahwa desil itu harus dinamis dan adaptif. Jadi satu
pendekatan yang kita gunakan untuk mengelola DTSN adalah dinamis dan adaptif. Kenapa dinamis? Karena tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat setiap hari berubah. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada kakak baru, setiap hari penghasilan berubah, dan lain sebagainya. Maka secara DNA, DTSN pasti dinamis. Oleh sebab itu pemerintah juga menerapkan metode dinamis untuk melakukan updating DTSN. DTSN ini bisa diupdate setiap hari melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tetapi ditetapkan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan versi keluarnya DTSN oleh BPS. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Dalam 1 tahun ada 3 kali keluar versi DTSN. Dan itu setiap versi diambil dari pemutakhiran yang berjalan dalam 3 bulan itu. Tetapi masyarakat setiap hari boleh memutakhirkan DTSN. Kalau merasa dia tidak sama asumsi desilnya dengan kondisi sosial ekonominya, maka dipersilahkan dimutakhirkan DTSN. Maka itu yang kami sebut dengan dinamis. Yang kedua, setiap kanal yang disediakan pemerintah itu sudah disinkronisasi dan diintegrasikan dengan sistem yang dimiliki oleh BPS. Contoh misalnya Kementerian Sosial, ada jalur partisipasi dan ada jalur formal. Jalur formal itu pemerintah bisa datang ke kelurahan, bisa datang ke desa, bisa datang ke pendamping dalam rangka memutakhirkan DTSN. Di kelurahan, di setiap kelurahan, di setiap desa sudah ditanam sistem informasi yang disebut dengan 6NG miliknya Kementerian Sosial. Masyarakat bisa mengupdate itu. Kalau tidak meyakini jalur formal, masyarakat bisa mengambil jalur partisipatif, sendiri melakukan update data di DTSN. Dengan cara membuka cek bansos, melakukan usul, melakukan sanggah. Masyarakat kalau ketemu melihat tetangganya kok kaya, mendapatkan bantuan sosial, masyarakat yang lain bisa melakukan sanggah di dalamnya. Nanti akan dilakukan ground check ke lapangan untuk baruan data yang Sorry, Mas Andi, ini artinya saya bisa dalam tanda kutip memprotes atau memutakhirkan datanya Mas Rizal nih. Misalnya saya lihat, wah rumahnya Mas Rizal nih kok tingkat 3 misalkan, tapi kok dapat bansos gitu. Ini saya bisa protes juga dalam tanda kutip ke cek bansos itu. Bukan hanya harus yang personalnya saja. Memprotes ketidaklayakan bisa, tetapi mengupdate data orang lain tidak bisa. Mengupdate data diri sendiri bisa. Mengupdate data diri sendiri bisa. Dan kanal itu sudah kita sebar luas oleh pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan sampai pemerintah desa. Yang kedua Mas Reno, soal indikator yang tadi disampaikan oleh Mas Rizal, sepakat sekali bahwa hari ini kita menggunakan DTSN dengan 39 variabel beserta item-itemnya yang itu heavy economy. Heavy economy. Jadi tingkat kesejahteraan masyarakat tidak ditentukan oleh seberapa besar pendapatannya, tetapi ditebak melalui seberapa besar pengeluarannya. Mekanismenya ditebak, oleh sebab itu disebut dengan proxy mintes. Di negara maju kita pakai mintes. Hal-hal data-data yang sudah pasti, tapi banyak di negara berkembang kita masih pakai proxy mintes. Contoh misalnya, kalau saya tanya Mas Reno penghasilannya berapa? Tentu melihat kebutuhannya. Kalau mau dapat bansos disampaikan penghasilan yang rendah. Tapi kalau mau kredit motor pasti disampaikan penghasilan yang tinggi biar disetujui kreditnya. Artinya apa? Ketika data itu berdasar pada pengakuan, maka potensi ketidakbenaran itu tinggi. Oleh sebab itu ditebaknya proksinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya indikator-indikator ekonomi. Contoh misalnya kondisi aset, kepemilikan aset,
kondisi rumah, lantai, dinding, atap, dan lain sebagainya, sanitasi, sumber air minum, jumlah tanggungan keluarga, semua itu variabel yang ada di DTSEN. Dengan itulah kemudian dengan metode tertentu BPS menebak skor tingkat kesejahteraan masyarakat dengan pola yang seperti ini berapa. Baru kemudian ketika itu sudah diurutkan secara nasional, baru dipotong-potong menjadi desil. Itulah jalan cerita kenapa desil itu ditetapkan. Persoalannya adalah seberapa akurat data yang berada di dalamnya. Karena sifatnya tebakan tadi Mas, saya mau tanya akurat ini karena tadi sifatnya menebak nih. Gimana Mas Andi? Ya, saya perlu cerita sejarah bahwa DTSEN itu lahir dari 3 sumber data utama. 1 DTKS dulu milik Kementerian Sosial, 2 adalah Reksosek dulu dikelola oleh Bappenas dan juga BPS. Yang ketiga adalah P3KE, data yang diproduksi oleh Kemenko PM dulu untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. 3 data ini dijadikan satu, jadilah DTSEN. Variabel yang paling banyak tersedia itu bersumber pada Reksosek. Reksosek dilakukan sensus tahun 2022. Artinya data yang tersedia di dalam DTSEN mayoritas berasal dari data Reksosek yang diproduksi tahun 2022. Maka bayangkan Mas Reno, saya menebak tingkat kesejahteraannya Mas Reno dengan data tahun 2022. Maka saya katakan di sini, ketika DTSEN semakin sering digunakan, semakin sering dimutakhirkan, semakin banyak yang memutakhirkan, maka keakuratannya semakin tinggi. Apakah DTSEN hari ini akurat? Mungkin belum akurat, tetapi DTSEN adalah satu-satunya data yang paling baik yang dimiliki oleh negara hari ini. Dan hari ini yang sedang ramai itu karena proses kita melakukan pemutakhiran agar semakin akurat. Demikian Mas Reno. Nah, ketika Anda menyadari bahwa DTSEN ini belum sepenuhnya akurat tapi ini menjadi data yang terbaik yang kita miliki saat ini, targetnya kapan supaya DTSEN ini sebagai satu-satunya data yang kita miliki itu betul-betul sempurna Mas Andi? Oke, ada dua momentum besar Mas Reno, Mas Rizal. Pertama adalah bagaimana kita memutakhirkan DTSEN secara masif. Oleh sebab itu hari ini BPS melalui sensus ekonomi ditambah dengan pendataan keluarga. Notabene-nya pendataan keluarga itu adalah variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk mengupdate DTSEN. Itu momentum pertama. Kalau sensus ekonomi sukses, pendataan keluarga sukses, masyarakat berpartisipasi, memberikan datanya dengan jujur, maka kualitas datanya akan mutakhir di tahun terkini. Itu momentum pertama. Momentum kedua, Presiden sudah announce kemarin di tanggal 14 Agustus saat sidang DPR MPR bahwa pemerintah akan melakukan digitalisasi bansos atau perlindungan sosial digital. Satu mekanisme pensasaran dan penyaluran bagi mereka yang membutuhkan bantuan sosial. Jadi bantuan sosialnya on demand sesuai dengan permintaan. Ini Perlintos digital ini kenapa menjadi game changer? Karena di dalamnya kita sudah tautkan dengan data-data administratif yang secara ground truth diyakini kebenarannya. Contoh misalnya, kalau Mas Reno ingin mendapatkan bansos, maka kita langsung cek siapa Mas Reno ini. Oh ternyata punya kendaraan bermotor. Siapa instansi yang paling berhak menetapkan kebenaran bahwa Mas Reno memiliki kendaraan bermotor? Dia adalah Samsat. Maka sistem kita sudah langsung terhubung ke Samsat. Mas Reno apakah punya tanah? Maka sistem kita langsung tanya ke BPN. Mas Reno apakah ASN atau pegawai BUMN? Maka sistem kita langsung bertanya. Berapa konsumsi listrik Mas Reno? Langsung kita tanya PLN. Dan itu basisnya bukan pengakuan, tetapi data administratif real yang legitimate dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Saya rasa dua momentum itu ketika ketemu bersama kita bisa praktekkan dan realisasikan di 2027 awal.
Oke, Mas Rizal ingin menanggapi? Ya, saya kira yang paling penting itu adalah eh, bagaimana sebenarnya apa namanya penentuan desil ini terkait dengan metodenya gitu ya. Hmm. Tadi juga disampaikan ada approximasi ya atau apa, tebakan Proximitas, gitu ya. ya. Nah, gitu ya. Jadi ini penting ya, karena ada resiko terbesar terkait dengan penentuan desil ini manakala dia misclassification risk Hmm. tidak akurat gitu Mas. Artinya rumah tangga pada desil yang tidak sesuai dengan kondisi kesejahteraan aktual. Itu saya kira. Risiko utamanya memang di data lag. Nah, Hmm. data lag ini di mana katakanlah tadi kondisi ekonomi rumah tangga berubah lebih cepat daripada pembaruan data. Ya, PHK misalnya, usaha tutup, perubahan pekerjaan yang secara apa dampak tentu akan ke aktivitas ekonomi. Lagi-lagi itu ini yang akan menjadi krusial. Yang kedua adalah apa namanya, measurement error Hmm. atau error di dalam, pengukuran, di mana variabel proksinya seperti tadi disampaikan juga ya oleh, ada apa, dari Kementerian Sosial ya, juga, apa namanya, aset kondisi rumah tangga, pekerjaan, atau karakteristik keluarga juga belum tentu sepenuhnya mencerminkan kemampuan ekonomi. Hmm. Ketiga, boundary error-nya ini saya kira ya. Bagaimana rumah tangga ketika batas desil 4 sampai 5 katakan atau 5 sampai 6 memiliki kondisi ekonomi yang hampir sama tetapi memperoleh status kebijakan yang berbeda, ini juga bisa terjadi. Yang keempat adalah administrative mismatch. Jadi perbedaan inilah ya akan tentu apa terjadinya keterlambatan pembaruan di data antar lembaga pada saat menyusun kebijakan. Alih-alih ya, kebijakan itu tepat justru malah jadi mismatch lagi gitu. Nah itu kan padahal data science itu sebenarnya untuk menjawab permasalahan itu gitu. Hmm. Nah ini yang paling berbahaya menurut saya ya atau yaitu apa inclusion error-nya Mas. Hmm. Jadi bukan hanya semata apa exclusion error-nya dibanding apa atau bukan semata dari inclusion error-nya. Jadi ketika orang mampu salah masuk kelompok, maka negara mengalami fiskal, konsekuensi ke situ Mas. Ya, ya. Tetapi ketika masyarakat rentan salah ditempatkan pada desil lebih tinggi, mereka kehilangan subsidi atau bantuan yang sebenarnya harus mereka terima. Inilah yang kemudian maka desil data set menjadi sangat penting akurasinya. Hmm. Maka akurasi ini katakanlah tadi dengan cara proksi begitu ya karena atau berbasis pada sensus maka akurasi data dari sensus juga menjadi sangat penting. Hmm. Nah, hal ini menjadi catatan gitu ya. Karena prinsip sederhananya gini, semakin besar konsekuensi ekonomi dari keputusan berbasis desil, maka semakin tinggi pula standar akurasi data set yang harus dipenuhi. Hmm. Hmm. Jangan sampai justru malah akurasi data set-nya justru membuat kebijakannya menjadi melenceng lagi gitu loh Ya, Mas. ya, ya. Nah, jadi akurasi menjadi catatan penting di dalam penentuan apa namanya data set terkait dengan desil. Oke, tadi kan Mas Rizal menyampaikan kalau ada masyarakat tertentu yang misalkan sebut saja A begitu ya. Awalnya dia masuk desil 8 karena tergolong mampu dan sebagainya, tingkat kesejahteraan tinggi. Tapi tiba-tiba dia kehilangan pekerjaan yang itu bisa terjadi sewaktu-waktu yang seharusnya kemudian itu hanya pekerjaan tunggal yang dia miliki. Nah, artinya ketika dia semula desil 8 bisa diasumsikan ketika dia kehilangan pekerjaan bisa saja dia turun desil begitu kan. Nah tapi ketika desil itu bisa dimutakhirkan setiap waktu tetapi ditetapkannya tiap 3 bulan. Nah menuju waktu 3 bulan berikutnya ini kan takes time juga. Bagaimana Mas Rizal menurut Anda? Kalau ada kasus yang semacam ini nanti juga bisa ditanggapi oleh Mas Andi. Silakan Mas Rizal. Ya, jadi begini Mas. Technically, saya kira disinilah dibutuhkan sebuah instrumen atau alat untuk menjawab dinamika itu. Hmm. Nah, tentu memang nanti akan terjadi apa adjustment positioning dari desil itu. Maka mismatch misalnya ya data di dataset dengan kondisi rumah tangga, maka perlu ada verifikasi dan pemutahiran. Hmm. Katakanlah skor kesejahteraan bisa berubah, itu yang tadi katakanlah ada perubahan di
income ataupun katakanlah tidak bekerja lagi, tapi tidak semata-mata sekonyong-konyong langsung karena tidak ada yang bekerja langsung turun. Kan ada indikator-indikator lain dan Ya. juga masih ada penopang-penopang lainnya. Yang dicermati adalah justru menurut saya ya, perubahan desil ini tidak selalu berarti kesejahteraan seseorang benar-benar berubah. Nah ini bisa jadi kondisi ekonominya tetap, tetapi datanya menjadi lebih akurat. Atau sebaliknya, perubahan desil bisa juga terjadi karena shock ekonomi, perubahan pekerjaan. Atau tadi kata Mas Reno, misalnya ada yang meninggal atau misalnya tidak bekerja lagi. Justru yang penting itu bagaimana indikator-indikator yang lain, aset, jumlah tanggungan, ataupun perubahan kondisi rumah tangga yang memang kondisi dirasakan oleh rumah tangga itu. Jadi aspek yang lebih penting justru adalah desil menjadi bersifat relatif akhirnya kalau kemudian terjadi perubahan-perubahan gitu, Mas. Justru yang penting itu adalah bagaimana di datasen ini posisi sebuah rumah tangga bukan hanya dipengaruhi oleh perubahan kondisi sendiri, tapi oleh distribusi kesejahteraan rumah tangga lainnya. Karena saya melihat ya ketika datasen katakan diperbaharui secara luas atau secara re-ranking ya dengan gradual gitu atau katakan tadi Mas Rey nyebutkan 3 bulan, maka positivity-nya agak geser-geser tuh Mas. Sehingga perubahan kondisi rumah tangga pun akan relatif kecil. Nah untuk itu kebijakan subsidi implikasinya kan tadi akan perubahan data, perubahan skor, perubahan desil, perubahan eligibility. Kan fiskal nggak berubah begitu Mas. Fiskal itu nggak adjustmentnya nggak itu ya, dia fix per tahun gitu. Ya karena itu jangan sampai gini, koreksi administratif yang menyebabkan seorang bergeser satu desil otomatis membuat hak tadi lagi-lagi ya hak subsidi hilang, harus ada buffer zone-nya, periode transisinya dan mekanisme verifikasi sebelum dilakukan exclusion-nya. Karena kalau kemudian berubah segitunya Mas, ya apalagi mekanisme manual seperti sekarang, saya dengan sangat yakin justru kebijakan-kebijakan tidak akan lebih baik juga tepat sasarannya gitu loh Mas. Ya, justru menurut saya tadi harus ada perubahan data itu memang akan konsekuensi terhadap perubahan desil dan perubahan eligibility-nya ya, eligible-nya gitu. Dan tentu jangan sampai koreksi administrasi ini menyebabkan seorang geser dan otomatis tidak mendapat hak itu. Nah itu, apakah kemudian dinamikanya bisa 3 bulan atau 1 semester gitu? Ya itu memang bisa dilihat dari terjadi perubahan-perubahan itu, gitu, dinamis itu. Baik, Mas Andi Itu ingin sih, Mas. merespons? Baik, terima kasih. Saya setuju sepenuhnya, Mas Rizal, apa yang tadi disampaikan bahwa adjustment ranking dalam setiap pemutakhiran harus berhati-hati dalam merelevansikan kepada kebijakan yang akan dikeluarkan. Karena batas antara orang yang berada di desil 4 paling atas dengan orang yang berada di desil 5 paling bawah itu sangat kecil, sangat relatif. Dan kehati-hatian itu pun dilakukan pemerintah sejak awal. Contoh semisal ketika kita sudah mendapatkan desil di 2005 triwulan kedua, penetapan bantuan sosial Bansos PKH, BPNT, PBI, kita sudah pakai desil. Dan diketahui masih banyak orang yang berada di desil 6, 7, 8 mendapatkan PKH dan BPNT. Dan itu tidak serta-merta langsung kita hapus, bertahap, tidak terlalu banyak, bertahap, pelan-pelan sampai periode hari ini kita alihkan ke mereka yang berada di desil 1 dan 2. Jadi yang ramai adalah bagaimana mereka yang awalnya dapat bansos menjadi tidak dapat bansos, tapi belum diketahui tingkat kesejahteraannya. Yang tidak pernah diungkap di media sosial adalah bagaimana mereka yang awalnya tidak dapat bansos dan benar-benar membutuhkan sekarang bisa dapat bansos gara-gara dialihkan dari yang tidak mampu ke mereka yang sekarang lebih membutuhkan. Itu yang terjadi di lapangan. Berapa banyak case itu, Mas Andi? Case itu seperti itu, peralihan dari yang semula tidak seharusnya mendapat bansos kemudian dialihkan, ini proses peralihan ini pada berapa banyak setahu Anda? Saat ini dalam 1 tahun sepanjang 2025 kita sudah hampir menyelesaikan 50%. Sejalan di 2026 hingga triwulan yang ketiga ini kita sudah secara gradasi sudah menghabiskan
Jadi di dalam penerima PKH, di dalam penerima BPNT sudah tidak ada lagi mereka yang menerima PKH dan BPNT yang berada di desil 5, 6, 7 ke atas. Semua sudah berada di desil bawah. PBI juga demikian. Semua penerima PBI yang berada di desil 10, 9, 6 sudah tidak ada lagi. Semua sudah kita geser ke desil bawah. Itu yang terjadi. Dan yang paling penting perlu kita tekankan dan sampaikan ke masyarakat, desil seseorang itu bisa berubah karena dua faktor. Dari dalam dirinya sendiri, kondisi sosial ekonomi yang berubah di dirinya sendiri, atau sosial ekonomi yang berubah dari orang lain, dari kelompok masyarakat lain. Jadi pernah ada kasus misalnya Mas Reno, dia tidak terjadi perubahan apapun di dalam hidupnya sepanjang 3 bulan ini. Pendapatan nggak naik, warisan nggak dapat, dan seterusnya. Tetapi tiba-tiba desilnya naik. Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi karena orang lain di luar sana, sekian juta orang, terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi. Bukan karena Mas Reno berubah, tapi orang lain berubah yang lebih turun, misalnya kelas menengah turun, kemudian ada bencana, sehingga kondisi sosial ekonomi yang lain berubah, kita pun desilnya otomatis ikut berubah. Itu yang kira-kira perlu kita sampaikan ke masyarakat. Menurut saya, ini adalah titik yang kita tidak bisa kembali. Artinya kembali bahwa kita menggunakan data lama saja, kita abaikan DTSN dan lain sebagainya, kita pada posisi titik tidak bisa kembali. Yang kita bisa lakukan adalah memastikan pemutakhiran dan akurasi data. Seperti yang tadi disampaikan Mas Rizal. Seluruh instrumen kita gunakan untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki metode, instrumen, alat, dan momentum untuk bisa memperbaiki data. Dukungan dari semua pihak diperlukan. Baik Mas Andi dan juga Mas Rizal, terima kasih untuk waktu dan diskusinya. Kita akan terus pantau bersama, kita ikuti dinamika dari proses pemutakhiran desil ini. Dan kalau nanti ada apa-apa, kita dialog lagi. Di komposisinya sama nih kelihatannya 3 orang ini. Mas Andi, Mas Rizal, terima kasih untuk waktu sore hari ini. Ya, terima kasih Reno. Terima kasih. Rizal, terima kasih. Dan saudara, itu tadi adalah terkait dengan Liputan 6 Talks kali ini yang membahas tentang memoles desil, yang akurasi ini menjadi soal, yang menjadi sorotan dan harus menjadi hal yang pasti benar-benar diberikan perhatian penuh oleh pihak pemerintah. Saya Reno Reksa pamit, salam SCTV.